warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang skripsi. Nah, bagi teman-teman, khususnya untuk para mahasiswa, pasti sudah tidak asing lagi dong dengan kata skripsi. Nah, apa sih skripsi itu? Terus bagaimana cara teknik penulisan skripsi yang baik dan benar? Nah, maka dari itu jangan kemana-mana ya, tetap stay tune. Skripsi adalah sebuah karya tulis ilmiah yang membahas hasil penelitian sesuai dengan kaidah-kaidah penelitian. Nah, skripsi ini juga bersifat logis dan juga konsisten ya teman-teman. Lalu, bagaimana sih cara atau teknik dalam penulisan skripsi? Cara atau teknik dalam penulisan skripsi yang baik dan benar. Tips yang pertama, pilihlah topik penelitian yang sesuai. Dalam pemilihan topik ini, usahakan topik yang kalian pilih sesuai dengan bidang yang kalian geluti. Misalnya kalian di bidang pendidikan, PGMI. Nah, dalam jurusan PGMI ini bisa nih kalian ambil pembahasannya tentang pengajaran atau metode-metode pembelajaran di kelas. Nah, tips yang kedua adalah pemilihan konsep. Setelah kalian memilih topik yang sudah sesuai dengan bidang yang kalian geluti, maka kalian juga harus memilih konsep yang akan digunakan pada skripsi kalian. Nah, kalian bisa memulai dengan mencatat konsep-konsep apa saja sih yang memang yang relevan, yang sesuai dengan topik yang kalian ambil. Setelah itu kalian bedah nih satu persatu konsep tersebut hingga terselesaikan beberapa konsep yang menurut kalian cocok dengan judul skripsi kalian. Nah, dalam pemilihan konsep ini kalian juga bisa berkonsultasi dengan dosen pembimbing atau dosen-dosen lainnya yang memang memiliki keterkaitan dalam konsep tersebut. Nah, tips yang ketiga adalah pakailah pedoman penulisan skripsi yang baik. Nah, pedoman penulisan skripsi yang baik adalah pedoman yang bisa membuat skripsi kalian lebih rapi dan memiliki alur yang baik. Dalam pemilihan penulisan skripsi ini juga diwajibkan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Lalu tips yang keempat adalah buat kerangka pemikiran yang jelas. Kerangka pemikiran yang jelas biasanya berupa susunan bab atau subbab yang ada dalam karya tulis tersebut. Biasanya juga kerangka pemikiran ini pada umumnya memiliki struktur seperti bab pertama yaitu pendahuluan, bab kedua yaitu penelitian terdahulu, tinjauan pustaka, hipotesis, dan lain-lain. Nah, yang bab ketiga metode penelitian, bab keempat hasil penelitian atau pembahasan, dan bab yang kelima adalah kesimpulan dan juga saran. Nah, tips yang kelima ini adalah gunakan data yang terpercaya. Di poin yang kelima ini tuh sangat penting ya teman-teman. Kenapa? Karena dalam penyusunan skripsi kita juga harus menggunakan data yang terpercaya. Gunanya untuk apa sih? Gunanya untuk menjadikan skripsi kalian menjadi skripsi yang kredibel dan dapat dipertanggungjawabkan. Nah, dalam pemilihan data yang terpercaya ini kalian bisa ambil dari sumber data A. Misalnya data yang kalian peroleh ini merupakan data yang secara langsung atau dari narasumbernya langsung. Nah, selain itu kalian juga dapat memperoleh data itu dengan dari beberapa artikel, jurnal, ataupun berita selagi sumber data itu dapat dipercaya dan dapat dipertanggungjawabkan ya. Jadi jangan asal-asal copy aja gitu, karena pasti sebelum kita sidang skripsi atau pas kita melaksanakan skripsi pasti kita akan
skripsi kita itu akan dicek. Nah pasti terdapat beberapa plagiat dong kan gitu. Dan yang setahu saya itu plagiat itu ya tidak boleh mencapai 30%. Nah, selanjutnya tips yang keenam adalah jangan takut untuk bertanya pada dosen nih. Biasanya banyak sekali ya kita atau pokoknya para mahasiswa yang memang sudah di semester ini sungkan untuk bertanya atau nggak enak bertanya kepada dosen. Nah, jika kalian memiliki beberapa pertanyaan atau memang kalian merasa resah atau bingung mau bagaimana, kalian sampaikan saja pertanyaan tersebut atau keresahan kalian kepada dosen pembimbing kalian, agar dosen pembimbing kalian juga tahu bahwa kalian memiliki kesulitan dalam penyusunan skripsi, dan dosen juga tahu bahwa kita itu sedang usaha untuk membuat skripsi tersebut gitu. Nah, tips yang ketujuh atau yang terakhir yaitu buat target penelitian, buat target penulisan. Ada beberapa yang harus kalian ada baiknya ketika mulai menyusun skripsi kalian harus memiliki tingkat pencapaian. Misalnya bisa menggunakan capaian per pekan atau per pertemuan dengan dosen misalnya. Nah, dari situ, dan jangan lupa juga kalian catat nih hal-hal yang apa saja yang memang harus diubah atau direvisi. Dengan menggunakan metode ini, maka skripsi kalian akan cepat terselesaikan. Nah, mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada tutur kata yang memang terdapat kesalahan di poin-poin tersebut. Nah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Aulia dari Prodi PGMI, jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah.